الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Amma ba'd, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan Dialah Allah As-Syari yang membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri segala nikmat Allah tersebut dengan kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. InsyaAllah dengan begitu kelak di hari akhirat kita adalah umat yang tergolong sebagai orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan surga Allah, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah khalidina fiha abada. Orang-orang beriman kekal di dalamnya yang kata Allah surga itu widdat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bilangan bulan itu di sisi Allah berjumlah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahrul hurum. Maka Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keempat bulan yang Allah maksud di dalam surah At-Taubah ayat ke-36 yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang itu artinya di bulan ini kita telah berada di bulan Dzulqa'dah. Maka bulan ini sudah termasuk sebagai yang Allah sebut dengan namanya Syahrul Hurum, yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik keempat bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka ini adalah Allah sebut dengan Syahrul Hurum. Allah memerintahkan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Yang maksudnya adalah jangan kita berbuat dosa, jangan kita bermaksiat di bulan ini. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dengan begitu kita boleh berbuat dosa dan bermaksiat di bulan lain. Maksud daripada ayat ini adalah siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia berbuat dosa pada bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab,
maka sekecil-kecilnya dosa perbuatan di bulan ini, maka akan Allah lipat gandakan balasan dosa baginya 2 kali lipat. Sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama, sebaliknya, bahwa siapa yang beramal soleh, walau dengan sekecil-kecilnya amal soleh di bulan yang 4 ini, maka Allah akan melipat gandakan balasan pahala baginya. Oleh karena itu, penting kita memperhatikan sedang di bulan apa kita berada. Karena banyak hari ini umat Islam, mereka sudah tidak peduli apakah mereka berada pada bulan haram atau tidak pada bulan haram. Mereka tidak peduli, mereka terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita tergolong kepada umat yang demikian. Kita harus memperhatikan sedang di bulan apa kita berada, karena bulan ini adalah bulan yang mulia. Siapa yang berbuat amal soleh, sebaik-baiknya amal soleh, maka akan Allah lipat gandakan balasan pahala baginya. Dan sebaliknya juga, siapa yang berbuat maksiat dengan sekecil-kecilnya maksiat, maka akan Allah lipat gandakan balasan dosa baginya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan ini, yaitu memperbanyak amal-amal soleh. Bukankah ketika kita berada di dunia ini, kita bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana dengan ibadah itu kita berharap akan mendapatkan dan memperoleh pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah pahala itu akan dibalas dengan surga. Dan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentunya harus dengan mempunyai yang namanya ilmu. Oleh karena itu, masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita di bulan yang mulia ini kita memperbanyak amal soleh. Bulan ini adalah bulan yang mulia, sebagaimana diriwayatkan dari Imam As-Sawkani, dari Imam Hasan Al-Basri di dalam kitabnya Nailul Autar, dalam bab keempat halaman 293, dikatakan bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Saking mulianya bulan haram ini, maka Allah mengatakan bahwa kita harus menghormati yang namanya syahrul hurum. Karena orang-orang kafir jahiliyah juga dulu, walaupun mereka tidak beriman, kalau sudah masuk bulan haram, maka mereka akan menghormati yang namanya bulan haram dengan menghentikan peperangan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita juga sebagai umat Islam memperbanyak amal soleh dengan memuliakan bulan-bulan yang Allah sebut dengan namanya syahrul hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, tak lama lagi artinya kita juga akan dekat dengan yang namanya bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah adalah salah satu daripada 2 hari kaum muslimin, hari besarnya umat Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya, sungguh wahai Muhammad, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mimbar ini khotib mengajak kita semua agar kita jangan sampai meninggalkan yang namanya ibadah kurban. Karena bagi orang-orang yang dia sanggup berkurban lalu dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan datang, jangan mendekat ke tempat salat kami, yang mereka adalah orang-orang yang sanggup berkurban tetapi mereka tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Oleh karena itu, hendaklah kita, setiap umat Islam yang Allah berikan kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, karena ibadah kurban adalah sebagai upaya bagi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk rasa takwa kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa tunduk patuh kita kepada Allah dan Rasulnya. Sudah seharusnya kita melaksanakan seluruh ibadah yang bisa menghantarkan kita kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita mengisi bulan-bulan haram ini dengan memperbanyak amal ibadah,
Amal ibadah kebaikan apapun modelnya itu, walaupun hanya sekedar menghilangkan duri di jalan, walaupun dengan hanya sekedar menjumpai saudara kita dengan wajah yang baik, dengan wajah yang senyum, semuanya itu termasuk sebagai amal ibadah dan amal yang soleh. Bahkan memasukkan kebahagiaan kepada hati saudara kita seorang mukmin yang beriman juga termasuk sebagai ibadah. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, tetapi membahagiakan orang-orang yang beriman juga tergolong sebagai ibadah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh, terutama di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jangan lupa juga kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, yang dimana hari ini setiap harinya mereka masih terus saja dibantai dan dijajah oleh Zionis Israel Yahudi laknatullah alaih. Doakan mereka. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan kekuatan, dengan tenaga, minimal kita membantu mereka dengan harta. Tak bisa kita membantu mereka dengan harta, minimal kita mendoakan mereka di dalam setiap sujud kita, di dalam setiap solat kita. Mudah-mudahan ini menjadi hujjah bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Insyaallah mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang insyaallah dengan takwa itu kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fi abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.